lagi di nonton film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Flight. Film ini rilis tahun 2012 bercerita tentang sebuah kecelakaan pesawat yang membuat sang pilot harus mempertanggungjawabkan insiden yang terjadi. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, di sebuah hotel sekitar jam 7 pagi, seorang pilot bernama Wip tidur dengan awak kapalnya sendiri yang bernama Catherine. Diketahui bahwa Wip sudah bercerai dengan istrinya dan hubungan mereka berantakan. Dan Wip hidup menjadi pecandu alkohol serta pemakai obat sob. Catherine meminta Wip untuk bersiap karena penerbangan kita hari ini berangkat jam 9 pagi. Di pesawat Wip bertemu dengan Catherine, mereka biasa saja dan profesional dalam pekerjaan. Walaupun di luar pekerjaan mereka menjadi teman tidur. Perempuan ini adalah Margaret, salah satu awak pesawat senior yang sudah puluhan tahun bekerja di maskapai ini. Di kokpit, kopilot bernama Evan sudah menunggu. Diketahui bahwa Evan baru pertama kali ini terbang bersama Wip. Evan memberitahu bahwa semua pemeriksaan sudah dilakukan dan tidak ada kendala pada pesawat. Namun hari ini terjadi cuaca buruk yang memungkinkan akan ada beberapa goncangan saat lepas landas. Margaret mengatakan ada 102 orang di dalam pesawat, 6 awak pesawat termasuk Wip dan 96 penumpang. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Perempuan ini bernama Nicole. Diketahui bahwa Nicole adalah seorang pemakai, dia selalu ingin berhenti namun tidak pernah bisa. Hari itu dia menelpon temannya dan menanyakan apakah masih memiliki barang. Lalu Nicole mendatangi temannya. Nicole, this is Tiki Pot. He is my partner in this new series. I need to, right? We are Desdemona. Mona, look at you. You're perfect. Beautiful. She do anal. Alright, I don't do porn, kid. Nicole hanya punya $100 dan saat ini dia sangat membutuhkannya. Akhirnya pria ini memberi Nicole secara cuma-cuma. Namun pria ini mengingatkan agar Nicole tidak menggunakan jarum suntik karena obat ini sangat kuat. Pesawat yang dipimpin oleh Kapten Wip lepas landas sob. Mereka menerobos cuaca buruk untuk tetap melakukan penerbangan. Dan lepas landas mereka tidak berjalan mulus. Terjadi beberapa goncangan yang membuat semua penumpang ketakutan. 30 knot cross V1. Positive rate. Departure radar copy, take 9,000. Don't want autopilot, I'm fine. Orlando departure, what's your right? Severe turbulence. Namun Wip adalah pilot berpengalaman dan kemampuannya di atas rata-rata. Wip membuat pesawatnya keluar dari jalur dan Wip melaju dengan kecepatan penuh agar pesawat bisa segera keluar dari badai. Two ugly clouds. Send departure South Jet 22 for weather. South Jet 22. Leaving 9,000. Seeing our maximum airspeed. Is your descent. 7 we're experiencing. We're in alkaline now. That's over. Yang akhirnya Wip berhasil membawa pesawat keluar dari badai dan bisa terbang tenang di udara. Saat Nicole kembali ke apartemen, pemilik apartemen sudah menunggunya. Dia menagih uang sewa karena sudah 3 bulan Nicole telat membayarnya. Nicole mengatakan dirinya butuh waktu sedikit lagi dan Nicole berjanji akan segera membayarnya. Secara tak sengaja, Nicole menjatuhkan kotak berisi jarum suntik sob. Di pesawat, Wip memberikan arahan kepada penumpang dan secara diam-diam Wip menuang 3 botol vodka ke dalam minuman jeruk miliknya. Lalu Wip membuang botol tersebut ke tong sampah. Melihat jarum suntik, Nicole tidak bisa menahan keinginannya dan mengabaikan pesan temannya.
Karena ini dia lakukan, tubuhnya tidak kuat dan Nicole jatuh pingsan ke lantai. Di pesawat, Whip tidur. Margaret bertanya sudah berapa lama Whip tidur. Ivan mengatakan 20 menit. Margaret menyuruh Ivan untuk membangunkannya karena sebentar lagi pesawat akan landing. Namun saat Ivan mengubah kemudi dari otomatis menjadi manual, pesawat tiba-tiba menuki ke bawah dan hal ini membuat semuanya panik. Maintain flight level 3. Send a maintain flight. What is it? It feels really. Alright, Margaret, get everybody. Whip bangun dan bertanya apa yang terjadi. Whip menyuruh Margaret untuk memberikan pengumuman tanda darurat ke semua penumpang agar kembali ke kursi dan menggunakan sabuk pengaman. Di momen ini terlihat bahwa Whip tidak sepanik Evan sob. Keterampilan, pengalaman, dan kejeniusan Whip sangat jelas berbeda level dengan Ivan. Whip menyuruh Ivan membuang semua beban pesawat termasuk bahan bakar. Whip menghubungi markas dan memberitahu kondisinya. Saat ini pesawat terombang-ambing dan tidak bisa dikendalikan. Whip sudah membuang bahan bakar dan akan mendaratkan pesawat dalam keadaan darurat. Karena pesawat ini terus menuki, Whip dipaksa harus berpikir keras bagaimana agar mereka bisa keluar dari posisi ini. Jika tidak, maka pesawat akan hancur berkeping-keping dalam posisi seperti ini. Akhirnya Whip tidak mau menunggu perintah dari pusat. Whip meminta Margaret membantunya. Dan apa yang Whip lakukan benar-benar di luar akal sehat sob. Not good, not good. Lever right there next to my 3. I want you to pull it up. 3. Come on. Oh Lord, we're coming out of 7. Evan, listen, track the flaps, retract down, okay? But everything's gonna be turned down. What are you gonna do? I want you to push these forward. Do that? Okay. What do you mean, roll? Son's name. Trevor, you will. Flaps. Flat. Margaret. Dia membalikan pesawat agar tidak terus-terusan menukik dan cara ini berhasil. Di apartemen pria ini melihat pesawat melaju dengan keadaan terbalik dan terlihat Nicole dibawa ke rumah sakit. Setelah pesawat tidak menuki, Whip berusaha mengembalikan pesawat ke dalam posisi semula untuk mendarat darurat sob. Converted. I repeat. 7. Failure both engines. Ryan. Fire the left engine. Atlanta, Southjet 22. 7, it's 1 o'clock. All right, we're not going to make you a field at a road. 227. Back around. Marlon, you understand? Evans. Full left. The left engine. Southjet Townsend, you concur. We lost the power on the right. We lost our power. Are we gliding? Glide. Pitch for glide. Give me a hand here. Beberapa waktu kemudian Whip sadar dan sudah berada di rumah sakit. Pria ini adalah Charlie, teman lama Whip yang sudah pensiun dari pilot. Charlie mengatakan bahwa Whip melakukan sebuah tindakan yang sangat hebat. Whip bertanya berapa banyak yang selamat. Charlie mengatakan 96 dari 102 orang. 6 orang tewas dan 2 diantaranya adalah kru pesawat. Whip bertanya siapa kru yang meninggal dunia. Namun Charlie tidak memberitahukannya karena kondisi Whip masih belum pulih. Charlie mengatakan pihak NTSB menjadi yang pertama melakukan penyelidikan dan mereka akan datang ke sini untuk melakukan sebuah wawancara. Sedikit informasi tambahan untuk sahabat semua.
NTSB adalah singkatan dari National Transportation Safety Board, yaitu lembaga pemerintah yang independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan insiden kecelakaan di berbagai moda transportasi, termasuk udara, kereta, pipa, dan jalan raya. NTSB bertugas untuk menentukan penyebab kecelakaan dan memberikan rekomendasi untuk mencegah kecelakaan yang serupa di masa depan. Mereka bertanya bagaimana keadaan WIB dan apakah WIB mengingat semua kejadian dari lepas landas hingga insiden terjadi. WIB mengatakan dirinya ingat semuanya. Mereka memberitahu agar WIB tidak memberikan informasi apapun ke media sebelum NTSB menyelesaikan urusan ini dengan serikat dan perusahaan maskapai. Lalu Charlie mengatakan bahwa awak pesawat yang meninggal dunia adalah Catherine. Seseorang melihatnya melepaskan sabuk pengaman demi menyelamatkan seorang anak. WIB bertanya bagaimana keadaan Margaret. Charlie mengatakan dia baik-baik saja dan saat ini sedang dalam perawatan. Ivan mengalami beberapa patah tulang namun dia masih selamat. WIB bertanya apa yang sebenarnya Charlie lakukan di sini, karena diketahui Charlie sudah pensiun. Charlie mengatakan saat ini dirinya bekerja untuk serikat pilot. Charlie bertanya apakah Charlie harus menelpon istri dan anak WIB. WIB mengatakan tidak perlu. Saat ini hubungan mereka tidak baik-baik saja dan Dian tidak akan peduli dengan kondisi WIB. WIB tidak bisa menahan kesedihannya sob. Selama ini dia sangat dekat dengan Catherine dan WIB tidak menyangka Catherine sudah meninggal dunia. Lalu WIB menelpon saudaranya untuk datang membawakan pesanan WIB ke rumah sakit. Pria ini adalah Kip, saudara WIB. Dia datang ke rumah sakit menemui WIB dan mengatakan bahwa WIB benar-benar gila dan seorang pahlawan. Ternyata Kip adalah seorang pengedar sob. Dia datang ke rumah sakit karena WIB meminta Kip membawakan rokok untuknya. Kip juga membawa vodka di tasnya, namun WIB meminta Kip untuk membawanya kembali. Mulai saat ini WIB akan berhenti minum. WIB juga meminta Kip untuk datang ke rumah apartemennya mengambil sesuatu di kulkas dan besok datang ke sini untuk menjemputnya. Close. Done and done. Okay, you give me nice and heat, half stroke it all day. I just lay here. Malam harinya, WIB mencari waktu di mana tidak ada petugas rumah sakit yang mengawasinya. Lalu WIB menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke tangga dan merokok. Kebetulan WIB bertemu dengan salah satu pasien yaitu Nicole, yang saat itu juga sedang merokok di tangga tersebut. Nicole bertanya apakah WIB salah satu korban jatuhnya pesawat. WIB mengatakan benar. Namun WIB tidak memberitahu bahwa dirinya pilot di pesawat itu sob. Lalu seorang pria botak mencium bau rokok dan datang dari lantai bawah meminta rokok kepada Nicole. Pria ini tahu WIB adalah pilot pesawat itu. Hal ini membuat Nicole terkejut. Ternyata WIB adalah seorang pilot. Pria botak ini adalah penderita kanker yang saat ini sedang dalam kemoterapi. Dia mengatakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan ini semua sudah takdir Tuhan. Tuhan memberinya penyakit ini karena Tuhan tahu dia bisa melewatinya. Pria ini juga tahu kalau Nicole adalah seorang pemakai terlihat dari tangannya. Dia mengingatkan bahwa pemakai akan lebih cepat mati daripada penderita kanker. Nicole memberitahu WIB bahwa ibunya juga penderita kanker dan meninggal di usia 54 tahun. Dan sejak saat itu, Nicole tidak memiliki tujuan hidup. Saat akan pergi, WIB bertanya di mana Nicole tinggal. Nicole mengatakan sebuah alamat dan bertanya apakah kamu akan datang mengunjunginya. WIB berjanji mengatakan akan datang ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian, WIB dijemput Kip dan Kip membawa pesanan WIB. Ternyata bungkusan yang WIB simpan di kulkas apartemen adalah uang tunai. WIB tidak menyangka dan mengatakan WIB adalah orang yang cerdas, menyimpan uang di dalam kulkas. WIB juga mengatakan saat ini dirinya tidak mau kembali ke apartemen karena wartawan memburunya. WIB akan kembali ke rumah perkebunan milik ayahnya. Kip bertanya bukankah rumah itu sudah dijual. WIB memberitahu bahwa sampai saat ini belum ada yang mau membelinya. WIB datang ke sebuah rumah perkebunan milik ayahnya. Saat dia masuk, terlihat di setiap sudut rumah dipenuhi botol minuman keras sob. Dan detik itu juga WIB membuang semua minuman yang ada di rumahnya. Dia datang ke gudang dan pesawat tua milik ayahnya masih ada.
Whip juga melihat foto anaknya yang bernama Knuckle yang selama ini tidak pernah Whip temui karena mantan istrinya tidak memperbolehkannya. Di TV, Whip melihat berita wartawan berkemah di depan apartemen Whip, ingin menemui Whip dan mendengar penjelasan dari Whip. Namun sampai saat ini mereka belum menemukan keberadaan Whip. Charlie menelpon Whip dan meminta Whip untuk datang menemuinya karena ada beberapa hal yang harus Whip urus. Beberapa waktu kemudian, Whip datang ke sebuah restoran bertemu Charlie. Dan Charlie membawa seorang pengacara bernama Hook. Whip bertanya kenapa Charlie membawa pengacara bersamanya. Hook mengatakan bahwa pendaratan yang Whip lakukan menyelamatkan banyak nyawa. Namun kematian korban tetap menuntut tanggung jawab secara pidana. 6 orang tewas dalam insiden tersebut harus ada yang bertanggung jawab. Untuk kru tidak termasuk, karena perusahaan bisa menyelesaikannya. Namun untuk penumpang pertanggungjawaban ini harus diselesaikan. Dari pihak perusahaan tidak mau begitu saja bertanggung jawab atas kematian penumpang tersebut. Ada beberapa aspek yang akan dituntut untuk hal ini. Hal ini bisa jadi karena perusahaan pembuat pesawat dan kelalaian pilot. Mendengar hal ini, Whip mulai paham arah pembicaraan mereka, sob. Di mana saat ini Whip masuk dalam daftar orang yang bertanggung jawab atas kematian penumpang. Dan Whip tidak bisa lari dari hal itu. Maka dari itu, Charlie membawa pengacara untuk membela Whip di persidangan federal nantinya. Whip tidak terima dengan hal ini, sob. Dia mengatakan jika bukan Whip yang mengendalikan pesawat itu, maka semua penumpang akan mati. Tidak akan ada yang selamat. Hook percaya dengan hal ini. Namun biar bagaimanapun hukum mengharuskan Whip melewati semua ini dengan persidangan. Charlie juga memberitahu bahwa dirinya tahu posisi Whip sekarang. Memang tidak mudah melewati ini. Walaupun Whip sudah menyelamatkan banyak nyawa, namun Whip tetap harus mempertanggungjawabkan semua ini. Charlie percaya dengan Hook dia bisa menyelamatkan Whip dari hukum pidana, asalkan Whip mau bekerja sama. Hook mengatakan ada satu masalah yang menghambatnya. NTSB sudah melakukan pemeriksaan ke semua penumpang dan awak pesawat. Mereka melakukan tes darah dan Whip sudah melakukannya saat pingsan. Dan laporan awal mengatakan bahwa Whip dalam pengaruh alkohol saat bekerja pada tingkat 0,24%. Sedangkan saat ini di USA, negara dengan pengendara mabuk terbanyak di dunia, kita akan masuk penjara jika kedapati ada 0,8% kadar alkohol dalam tubuh. Hal ini bukan sesuatu yang bisa kita sepelekan, karena Whip bisa masuk penjara atas hal tersebut. Whip menegaskan bahwa kecelakaan pesawat itu bukan karena dirinya mabuk. Itu tidak ada hubungannya. Hook tahu akan hal itu. Namun seseorang tetap harus membayar dan bertanggung jawab atas hal ini. Dan perusahaan maskapai saat ini sedang mencari celah. Mereka hanya mau membayar uang ganti rugi, namun tidak akan menyelesaikan semua masalah. Harus tetap ada yang menanggung sisanya. Whip bersikeras bahwa dirinya terjebak dalam sebuah pesawat yang rusak dan masih untung banyak yang selamat. Lalu Hook mengatakan bahwa tidak hanya alkohol yang terdeteksi dalam tubuh Whip, namun kadar kokain yang sangat tinggi. Jika ini terbukti, maka Whip akan digugat dan dipenjara untuk waktu yang lama. Dan Hook di sini untuk melakukan tugasnya melindungi Whip. Dia akan menghapus semua laporan lab di persidangan. Hook akan mengarahkan tuntutan ini ke arah yang lain, yaitu kelalaian pihak pembuat pesawat. Mendengar hal ini, Whip tertekan lagi, sob. Dia datang ke meja bartender memesan segelas minuman keras, padahal baru kemarin Whip memutuskan untuk berhenti minum. Akhirnya dia kembali menjadi peminum lagi. Lalu Whip mendatangi alamat yang waktu itu Nicole berikan. Dia melihat Nicole membawa barang-barangnya keluar dari apartemen. Ternyata Nicole diusir oleh pemilik apartemen karena sudah terlalu lama tidak membayar sewa. Dan apesnya Nicole tidak tahu harus kemana. Yang akhirnya Whip memberikan tumpangan dan membawanya ke rumah untuk sementara waktu Nicole bisa tinggal bersama Whip. What's your name? What? That's funny. Thank you. You okay? Want a drink? Yes, it's all right. Yes, it is. Strawberry. Ew, that's good though. Beberapa waktu kemudian Hook datang ke rumah Whip dan mengajaknya ke TKP kejadian, sob. Hook mengatakan bahwa NTSB menjadi pihak pertama dan pihak yang akan menyulitkan Whip di persidangan. Mereka akan mencari pihak yang bisa disalahkan atas semua kejadian ini. Dan Whip adalah satu-satunya kandidat yang pas untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab. Whip mengatakan ini semua masalah teknis pesawat, tidak ada hubungannya dengannya.
Hook menjelaskan bahwa semua ini adalah rencana Tuhan dan Hook ada di sini akan melawan NTSB juga merupakan rencana Tuhan. Hook meminta Whip untuk berhenti mengkonsumsi alkohol mulai detik ini. Ini semua harus dilakukan jika Whip tidak mau berakhir di penjara untuk waktu yang lama. Beberapa waktu kemudian Hook bertemu dengan petinggi perusahaan maskapai. Saat ini pihak maskapai mendukung Hook dan asosiasi pilot, yang artinya di persidangan mereka akan bekerja sama melawan NTSB. Charlie mengatakan bahwa Whip adalah pilot terbaik di maskapai. Dulu Charlie terbang bersamanya saat masih di Angkatan Udara, dan dia merupakan salah satu pilot yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Charlie menegaskan bahwa perusahaan ini tidak bisa kehilangan pilot seperti Whip. Pemimpin maskapai tahu bahwa Whip dalam pengaruh alkohol. Bagaimana Hook akan mengatasinya? Hook mengatakan dirinya akan menghapus laporan toksikologi. Pengujian itu dilakukan secara tidak kompeten. Alat yang digunakan kadaluarsa tahun 2009. Dan Hook akan gunakan hal itu untuk membuat laporan tersebut tidak valid. Di rumah, Whip masih terus mengkonsumsi alkohol, sob. Nicole pulang dari sebuah pertemuan dengan komunitas orang-orang yang bermasalah. Nicole menyadari bahwa Whip sudah terlalu banyak dan terlalu parah menjadi pecandu. Nicole tahu pasti bagaimana rasanya dan saat ini Nicole mati-matian ingin berhenti. Keesokan harinya, Whip bangun dan mendapati Nicole ada di beranda rumah sedang memfoto sekeliling, karena memang itulah hobinya. Nicole mengatakan kondisi Whip semalam sangat buruk. Lalu Whip meminjam kamera Nicole dan memfotonya. Whip menceritakan bahwa rumah ini adalah rumah milik ayahnya. Dulu dia membangun sebuah landasan kecil untuk pesawat tua di gudang. Selama ini Whip sudah mencoba menjual rumah ini, namun belum ada yang berminat membelinya. Whip memiliki anak yang tidak pernah dia temui karena Whip bercerai dengan istrinya. Dan istrinya tidak memperbolehkan Whip bertemu dengan anaknya sendiri. Nicole juga memberitahu bahwa ayahnya meninggalkannya saat masih kecil. Selama ini Nicole dirawat oleh ibunya hingga ibunya meninggal dunia dan Nicole terjerumus dalam dunia obat-obatan. Whip mendatangi upacara pemakaman Catherine. Seorang anak mendekati Whip dan mengatakan dirinya adalah anak dari Margaret. Dia berterima kasih karena Whip telah menyelamatkan ibunya. Whip menemui Margaret dan meminta bantuan ke Margaret. Saat ini Whip sedang dalam masalah pemeriksaan NTSB dan Whip menjadi salah satu pihak yang akan mempertanggungjawabkan kecelakaan pesawat tersebut. Whip meminta Margaret untuk mengatakan bahwa pagi itu Whip terlihat biasa saja. Tidak ada yang mencurigakan. Walaupun sebenarnya Margaret tahu bahwa Whip memiliki hubungan dengan Catherine. Dan Margaret tahu bahwa Whip dan Catherine sama-sama pemakai. Margaret bertanya sampai kapan Whip akan berbohong. Setelah itu Whip menjemput Nicole di tempat kerjanya, sob. Lalu Nicole mengajak Whip untuk ikut datang ke sebuah pertemuan. Ternyata pertemuan yang sering didatangi oleh Nicole adalah komunitas orang-orang bermasalah. Di komunitas ini, mereka bisa berbicara lantang tentang semua masalahnya. Bahkan bisa lantang mengatakan aku adalah seorang pecandu. Dan disinilah tempat mereka bisa bicara jujur tentang kehidupan kelamnya. Namun beberapa waktu duduk di tempat itu, Whip belum siap dan tidak begitu nyaman yang akhirnya Whip pamit pergi. Saat Whip datang ke bar, dia melihat siaran TV yang memberitahu bahwa Ivan sudah sadarkan diri. Mendapati hal ini, Whip buru-buru ke rumah sakit menemui Evan, sob. Dia takut Evan mengatakan sesuatu yang memberatkannya di pengadilan. Melihat Whip datang, Ivan terkejut, sob. Diketahui bahwa lutut Ivan mengalami cedera parah. Beberapa tulang belakangnya juga patah. Ivan mengatakan kemungkinan dirinya tidak akan bisa berjalan seperti sedia kala. Kedatangan Whip ke sini hanya ingin meminta bantuan ke Evan. Saat ini Whip sedang dalam proses pertanggungjawaban dan Whip hanya ingin memastikan Evan tahu apa yang terjadi. Evan mengatakan saat dirinya masuk pesawat, Evan mencium bau alkohol. Namun sejauh ini Evan tidak pernah berbagi pendapat kepada NTSB tentang bagaimana kondisi fisik Whip pagi itu. Evan menegaskan hanya ada satu hakim yang adil, yaitu Tuhan. Dan semua kejadian ini adalah rencana Tuhan untuk semua orang. Saat Nicole kembali, dia mendapati gudang terbuka dan ternyata Whip sedang mengotak-atik pesawat. Nicole juga mendapati alat bekas Whip memakai. Ternyata Whip belum sembuh dan Nicole menyadari Whip butuh rehabilitasi.
Namun mengatakan hal ini malah membuat Whip marah sob. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak butuh rehab. Diketahui bahwa istri Whip meminta cerai karena Whip kecanduan alkohol dan Whip memilih untuk tetap minum alkohol daripada mempertahankan pernikahannya. Nicole memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Nicole hanya minta Whip berubah agar kehidupannya tidak jatuh seperti yang sudah Nicole alami. Whip juga mengajak Nicole untuk pergi bersama dan memulai hidup baru. Whip berjanji akan meninggalkan alkohol dan jika Whip masih berurusan dengan alkohol, Nicole bisa meninggalkannya. Keesokan harinya Nicole memutuskan untuk pergi dari rumah Whip dan meninggalkan sebuah surat. Saat Whip bangun, dia menemukan surat dari Nicole. Nicole mengatakan dirinya tidak mau merepotkan Whip dan Nicole berharap bisa bertemu Whip lagi dengan keadaan yang lebih baik ke depannya. Whip masih saja mengkonsumsi alkohol sob. Dia datang menemui Hook di mana Hook memiliki kabar baik dan kabar buruk yang harus Whip tahu. Hook memberitahu bahwa persidangan akan dilaksanakan 10 hari lagi. Charlie meminta Whip harus fokus. Selama Whip bisa menjawab pertanyaan NTSB dengan benar maka Whip akan aman. Hook sudah berhasil membuang pertanyaan tentang Whip. Dan sekarang sidang akan fokus membahas masalah pesawat. Namun ada masalah kecil yang terjadi. NTSB menemukan 2 botol vodka yang sudah terbuka di tempat sampah. Keterangan yang ada waktu itu awak pesawat tidak memperbolehkan penumpang untuk mengambil minuman karena kondisi cuaca buruk dan pesawat mengalami goncangan. Dan satu-satunya yang memiliki akses ke tempat minuman adalah kru pesawat. Dari semua kru yang diselidiki semuanya bersih dari alkohol. Hanya Whip dan Catherine yang didapati tubuhnya mengandung alkohol. Whip mengatakan seharusnya mereka menemukan 3 botol karena Whip yang meminumnya. Mendengar hal ini, Hook mengatakan bahwa Whip adalah seorang laki-laki yang sangat sombong. Whip tidak tahu apa yang menunggunya di depan dan dengan lantangnya mengakui hal itu. Hook juga mengatakan bahwa Whip adalah orang yang sangat bodoh. Namun sampai detik ini Hook masih mau membela Whip karena apa yang dilakukan Whip tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Diketahui NTSB sudah melakukan sebuah simulasi atas jatuhnya pesawat dan mencoba berbagai kemungkinan dengan beberapa pilot terbaik. Namun semuanya gagal dan semua penumpang tewas. Tidak ada satupun dari pilot yang bisa melakukan apa yang Whip lakukan. Hook menegaskan bahwa sidang ini adalah sidang federal dan kita tidak bisa bermain dengan mereka. Hook hanya meminta Whip datang ke persidangan dengan tubuh yang bersih dan menyelesaikan masalah ini. Could do it. Great. Captain Whip, Whitaker, now you listen, walk man. in prison. What fucking? Huh? Don't kill your count, Hugh. Stand Yes. play around with these. Now we walk in there, we're done. Thing we've done goes. I have no more. All on you right now. Saat Whip kembali ke rumah, ternyata rumahnya dipenuhi dengan wartawan. Karena tidak mau berurusan dengan wartawan, Whip kembali dan pergi ke rumah mantan istrinya. Namun ternyata seseorang telah mengawasinya sob. Perempuan ini adalah Dian, mantan istri Whip. Dian tahu apa yang telah terjadi pada Whip. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Whip mengatakan dirinya hanya ingin bertemu dengan anaknya. Di rumah ini mereka berdebat lagi sob. Dian selalu membahas Whip tidak pernah sembuh dari penyakitnya yaitu kecanduan alkohol. Anaknya yaitu Knuckles juga tidak suka dengan ayahnya. Bahkan dia mengusir Whip karena telah mengganggu ketenangan ibunya. Saat Whip keluar dari rumah ternyata wartawan sudah menunggunya dan meminta Whip memberikan pendapatnya tentang kecelakaan tersebut. Whip hanya mengatakan semuanya akan Whip katakan jika waktunya tiba. Dan Whip meminta wartawan menjauhi rumah ini karena keluarganya butuh privasi. Lalu Whip datang ke rumah Charlie, dia bingung harus pergi kemana lagi karena wartawan selalu menemukannya. Charlie benar-benar marah kepada Whip. Whip mabuk dalam menerbangkan pesawat. Setelah pesawat itu jatuh, Whip tetap mabuk hingga saat ini. Orang seperti apa Whip? Saat ini hanya Charlie yang masih mendukung Whip. Namun jika Whip tidak berubah maka Whip akan benar-benar hancur. Charlie memperbolehkan Whip tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Namun Charlie tidak mengizinkan Whip minum alkohol di rumahnya. Lalu scene maju 1 minggu kemudian. Charlie membawa Whip ke sebuah kamar hotel yang sudah disiapkan sebelum sidang dimulai. Hook dan Charlie memberitahu bahwa besok sidang akan dilaksanakan jam 10 pagi. Whip berterima kasih karena sudah memberinya tempat tinggal selama ini. Saat Whip membuka kulkas hanya ada minuman soda dan air putih. Hello?
Hingga beberapa waktu berlalu, Whip masuk ke ruangan yang berbeda dan mendapati banyak sekali minuman di kulkas. Entah apa yang dia pikirkan, Whip minum lagi sop. Keesokan paginya saat Hook dan Charlie datang, Whip sudah terkapar di kamar mandi. Mereka menyadari bahwa Whip teler lagi dengan sangat parah. Charlie mengatakan kita akan hancur jika membawa Whip dalam keadaan seperti ini ke ruang sidang. Lalu Whip meminta Charlie menghubungi Kip. Dia bisa menyelesaikan hal ini. Beberapa waktu kemudian Kip datang ke sini membawa kokain. Sebelum masuk ruang sidang, Charlie meminta Whip untuk berbohong. Namun Whip mengatakan bahwa dirinya sudah berbohong seumur hidupnya. Akhirnya sidang dimulai. NTSB memberi apresiasi terhadap Kapten Whip karena berhasil mendaratkan pesawat dengan sangat hebat dan tidak semua pilot bisa melakukan hal itu. Whip membalikan pesawat agar pesawat tidak menuki terus-menerus dan dia membawa pesawat ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Rekaman di kokpit juga menunjukkan bahwa Whip adalah superhero dalam insiden itu. NTSB sudah menyelidiki dan menemukan ada sebuah sekrup yang seharusnya sudah diganti beberapa bulan lalu, namun ternyata belum diganti. Artinya pesawat itu terbang dengan sekrup yang sudah tidak mampu lagi menahan beban berat. Lalu NTSB menanyai Whip tentang hari-hari sebelum kecelakaan terjadi. Pada 3 hari menjelang kecelakaan pesawat, apakah Whip mengkonsumsi alkohol? Whip mengatakan tidak. Semua pertanyaan yang mengarah ke konsumsi alkohol atau kokain, Whip berbohong dan menjawab tidak. Lalu NTSB membuka data semua kru pesawat yang sudah dilakukan cek darah. Hanya Whip dan Catherine yang didapati mengkonsumsi alkohol. Lalu ditemukan 2 botol vodka di pesawat yang sudah dibuka. NTSB bertanya jika Whip tidak meminumnya, NTSB menyimpulkan bahwa Catherine lah yang meminumnya. Karena tidak ada orang lain selain itu. Di momen ini Whip dipertemukan dengan pertanyaan yang tidak mudah dia jawab. Jika Whip menjawab dan setuju bahwa Catherine yang meminumnya, maka Whip akan bebas. Namun ternyata ini tidak semudah yang dia bayangkan. Hubungan Whip dengan Catherine sudah berjalan lama dan sama-sama saling mengerti satu sama lain. Whip sempat terdiam dan ragu untuk menjawabnya. Namun di momen ini Whip mengatakan sesuatu yang membuat publik geger sob. Dia tidak mau melimpahkan tuduhan ini pada Catherine walaupun Catherine sudah meninggal. Whip mengaku dialah yang meminum vodka itu. Dan aslinya ada 3 botol. Selama 3 hari berturut-turut Whip juga mabuk dan mengkonsumsi kokain. Drank on that flight. I'm sorry, Your opinion, Cap. Drank those 2 bottles. I'm sorry, Mr. I said God help. Yes, well, how? Trina did not. And Trina Whitaker? Marquez drank the vodka because I drank the vodka. Objection! Seated, sir. I drank the vodka. Not a courtroom. Object anyway. I drank the vodka Captain Whitaker, October 11th, October and 13th and all of those days. on the morning of the... I'm drunk now. I'm drunk right now. That was it. Lalu scene maju 13 bulan kemudian, di mana Whip ditahan di penjara dan waktu itu Whip curhat ke para napi di dalam penjara. Whip mengakuinya di depan semua orang seolah-olah Whip telah mencapai batas waktu dan Whip tidak mau berbohong lagi. Walaupun Whip tahu resikonya akan masuk penjara untuk waktu yang cukup lama. Hari itu dia tidak sanggup mengatakan kebohongan lagi. Dan anehnya saat Whip di penjara, dia merasakan kebebasan untuk pertama kalinya dalam hidup. Dan Whip akan terus berada di sini untuk 5 tahun ke depan. Baginya ini adil. Selama ini Whip mengkhianati kepercayaan publik. Dan saat ini lisensi terbang Whip juga dicabut. Whip merasa ini juga adil. Whip juga sudah mencoba menulis surat permintaan maaf kepada keluarga korban. Namun tidak semua dari mereka menerimanya. Selama ini banyak orang mencoba membantu Whip keluar dari kecanduan alkoholnya. Namun Whip tidak pernah mendengarkan mereka termasuk mantan istrinya dan anaknya. Namun setidaknya berkat insiden kecelakaan pesawat itu membuatnya sadar dan Whip menerima semua konsekuensinya. Beberapa waktu kemudian Whip mendapat tamu yang ingin bertemu dengannya. Terlihat Whip mengisi waktunya dengan menulis dan membaca buku. Di sel tahanannya foto Dian, anaknya dan Nicole selalu menemaninya. Di akhir cerita ternyata yang mengunjungi Whip adalah anaknya. Dan inilah momen terbaik dalam film ini sob. Jadi perhatikan. Knuckles mengatakan kedatangannya ke sini untuk meminta bantuan ke ayah. Guru konselingnya meminta Knuckles mewawancarai ayah. Knuckles menulis sebuah esai untuk aplikasi kuliah dan Knuckles mau ayah membantunya. Dan ini adalah esai di mana Knuckles harus menemui orang terhebat dalam hidupnya yang belum pernah Knuckles temui. Mendengar hal ini entah apa yang ada dalam pikiran Whip. Namun hatinya seperti mendapat suatu tamparan yang sangat keras agar dirinya bertahan dan memperbaiki hidup.
Karena ternyata selama ini anaknya sangat merindukan dan sangat bangga memiliki ayah seperti Wip. Dan air mata tidak bisa ditahan oleh Wip. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.